Looking back, what have I done? I can't shake every regret that's on my mind. I've been worried. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Ibadah 3G Teens kita akan segera dimulai. Persiapkan hati dan diri kalian untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, berkatilah kami, ibadah kami pada siang hari ini, agar kiranya Engkau ada dan memimpin ibadah kami pada siang hari ini. Berkati juga firman yang akan kami dengar, agar firman tersebut bisa menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar semuanya hari ini? Kak Gele sangat bersuka cita hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, di bulan yang baru, di bulan Agustus, kita akan belajar satu tema firman Tuhan yang baru juga. Nah, di bulan lalu, kalau adik-adik masih ingat, kita telah belajar dari kisah seorang bernama Yusuf, seorang yang mempunyai mimpi dan visi yang besar dan taat kepada perintah Tuhan dalam kehidupannya, dan Tuhan mengangkat hidupnya, membentuk dia dan menjadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dan lewat kehidupan Yusuf, banyak orang diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari salah seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia dijuluki sebagai bapa dari segala orang percaya. Pasti adik-adik tahu kan siapa dia? Benar sekali, kita hari ini belajar tentang Bapak Abraham. Nah, bagaimana kisahnya? Kita sama-sama buka dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik, buka Alkitab kalian dan baca di rumah ya. Kak Gele akan membacakannya bagi kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, adik-adik, Kak Gele akan menceritakan latar belakang bagaimana Tuhan kemudian memanggil Abraham. Nah, adik-adik, Abraham merupakan salah satu dari 3 orang anak Tera. Tera memiliki 3 orang anak, yaitu Abraham, Nahor, dan juga Haran. Dan mereka tinggal di suatu tempat bernama Ur-Kasdim. Abraham menikah dengan seorang wanita bernama Sarai dan mereka belum mempunyai anak. Kemudian Haran juga menikah dan mempunyai seorang anak bernama Lot. Nah, Nahor pun juga telah menikah dengan seorang wanita bernama Milka. Nah, di suatu ketika Haran kemudian meninggal. Dan kemudian Tera memilih untuk pergi meninggalkan Ur-Kasdim dan pindah ke suatu tempat yang bernama Haran. Tera kemudian mengajak anak-anaknya untuk pindah. Namun Nahor memilih untuk tetap menetap di Ur-Kasdim, dan yang mengikuti Tera untuk berpindah ke Haran adalah Abraham bersama istrinya Sarai dan keponakannya Lot. Mereka kemudian pindah dan menetap di Haran. Setelah beberapa waktu mereka tinggal di Haran, kemudian Tera pun meninggal. Nah, setelah Tera meninggal, Tuhan kemudian berfirman kepada Abraham. Yang pertama, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari rumah bapamu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kemudian di saat itu Tuhan bukan hanya memberikan perintah, namun Tuhan juga memberikan sebuah janji kepada Abraham bahwa
Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, aku akan membuat namamu masyhur, dan aku akan membuat keturunanmu menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Nah, Tuhan, ingat sekali lagi bahwa Tuhan bukan hanya memberikan perintah kepada Abraham untuk meninggalkan tanah Haran dan berpindah ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan, namun Tuhan juga memberikan janji yang besar kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, Tuhan akan membuat nama Abraham masyhur, dan yang ketiga, keturunan Abraham akan menjadi berkat atas seluruh bumi. Nah, saat mendengar perintah Tuhan dan janji Tuhan itu, apa yang Abraham lakukan? Sungguh suatu hal yang luar biasa bahwa Abraham, sekalipun dia tidak tahu kemana Tuhan akan membawa dia pergi, namun dia memilih untuk percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Abraham kemudian membawa Sarai dan Lot, dan mereka mulai mengembara ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sampailah mereka di Sikem. Nah, ketika mereka sampai di Sikem, di situ Tuhan menampakkan diri sekali lagi kepada Abraham, dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa tanah ini akan aku berikan kepadamu. Nah, sungguh luar biasa ya janji Tuhan kepada Abraham. Di saat Abraham memilih taat, kemudian Tuhan menyatakan kasih setianya, dan Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata bahwa Tuhan akan memberikan suatu negeri, yaitu Kanaan, kepada Abraham. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, bahwa kita belajar teladan iman dari Abraham. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Abraham dijuluki sebagai bapa segala orang percaya. Nah, hal itu karena Abraham sangat mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dia belum melihat apa yang akan Tuhan lakukan kepadanya, apa yang akan diberikan Tuhan kepadanya, namun dia memilih taat perintah Tuhan. Dia pergi meninggalkan tanah Haran di mana dia sudah menetap dan sudah nyaman di sana, namun dia berani meninggalkan tanah itu dan pergi mengembara ke tempat yang sudah Tuhan janjikan kepadanya, yaitu Kanaan. Hal yang dapat kita pelajari lagi dari Abraham adalah imannya kepada Tuhan dia buktikan dan dia tunjukkan lewat ketaatannya kepada Tuhan. Dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan lihat bahwa Tuhan menyatakan kasih setianya dan memberikan Abraham janji yang besar, yaitu Tuhan berjanji memberikan Kanaan bagi Abraham. Nah, adik-adik, seperti pelajaran firman Tuhan dari hari ini lewat kehidupan Bapak Abraham, kita belajar bahwa yang pertama, kita harus selalu memiliki iman kepada Tuhan sekalipun kita tidak tahu dan kita tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memilih untuk percaya. Seperti adik-adik tidak bisa melihat masa depan adik-adik, tetapi adik-adik percaya bahwa di saat adik-adik takut Tuhan, di saat adik-adik menghormati Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka masa depan yang terbaik sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan adik-adik. Nah, dan yang kedua, kita belajar dari Abraham bahwa ketaatan sangat penting. Iman saja tidak cukup, kita harus membuktikan iman kita kepada Tuhan lewat ketaatan kita melakukan segala perintah Tuhan. Di saat adik-adik taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan membukakan banyak pintu bagi adik-adik. Adik-adik akan diberikan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan adik-adik. Nah, belajar untuk percaya kepada Tuhan dan mulai dari saat ini, mendoakan masa depan yang terbaik, mendoakan kehidupan yang lebih baik, dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu dalam kehidupan adik-adik. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik pun harus belajar untuk taat melakukan segala yang sudah Tuhan firmankan dan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Baik itu melalui nasihat orang tua, melalui khotbah di gereja, melalui khotbah dari guru sekolah minggu. Adik-adik harus lakukan itu dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik akan melihat bagaimana Tuhan membela dan memberikan berkat bagi kehidupan adik-adik. Seperti juga bagaimana Tuhan membela dan menunjukkan kasih setianya kepada Abraham. Dan kita tahu sekarang bahwa segala yang difirmankan Tuhan kepada Abraham telah Tuhan genapi.
Hari ini kita tahu bahwa yang pertama, seperti janji Tuhan, Abraham menjadi bangsa yang sangat besar. Bahkan kita pun secara rohani disebut anak-anak Abraham. Dan yang kedua, Tuhan membuat nama Abraham sangat masyhur. Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya. Nah, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, maka milikilah iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di akhir dari cerita Kagele hari ini, Kagele mau adik-adik untuk memiliki 3 hal di dalam kehidupan adik-adik yang adik-adik mau untuk adik-adik imani. Apapun itu yang adik-adik ingin doakan dan adik-adik ingin imani dalam kehidupan adik-adik, pikirkan sekarang, doakan itu dan imanilah itu bahwa suatu saat Tuhan akan melakukan itu bagi kehidupan adik-adik. Dan jangan lupa untuk melakukan ketaatan kepada firman Tuhan setiap hari. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Adik-adik bisa baca ya di bawah ini dan jangan lupa untuk dihafalkan. Sekian untuk firman Tuhan kita hari ini, dan Kagele mau berdoa buat adik-adik semua di rumah. Mari kita semua tutup matanya, kita angkat tangan, dan kita mau berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini bagi kami. Kami mau Tuhan memiliki hati seperti Bapak Abraham yang terus percaya dan beriman kepada Tuhan sekalipun kami belum melihat apa yang ada di depan kami. Dan Tuhan, berikanlah bagi kami hati yang taat, yang mau mendengar dan mau mengikuti segala perintah Tuhan lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini, untuk janji-janji-Mu yang kami terima dan untuk kekuatan bagi kami untuk terus taat mengikuti perintah-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan kami. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami dengan sukacita, dan biarlah persembahan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan kalian boleh kalian kumpulkan di rumah, diberikan kepada orang tua, dan nanti orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Di kesempatan kita hari ini, Kagele mau juga mengajak adik-adik untuk kita sama-sama bersafaat. Nah, ada 3 pokok doa yang setiap minggunya selalu kita doakan bersama. Adalah yang pertama, kita berdoa bagi semua anak teens dimanapun kalian berada, bersama dengan keluarga dan saudara-saudara di rumah, selalu dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan. Yang kedua, kita selalu berdoa juga bagi gereja kita Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita Pastor Charles Besi bersama dengan keluarga, dan juga bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Yang ketiga, kita juga mau berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bagi Kota Kupang. Nah, mari kita bersafaat bersama-sama. Adik-adik tutup matanya dan Kagele akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kami hari ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi seluruh anak teens dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, Engkau kiranya boleh menjagai, melindungi setiap anak-anak-Mu Bapa, bersama dengan orang tua, keluarga dan saudara-saudara mereka Tuhan. Kiranya senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan, dijauhkan dari segala wabah virus corona, dan senantiasa ada dalam berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Biarlah hamba-Mu senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan tangan Tuhan, dan senantiasa dalam urapan-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, menjagai dan melindungi setiap jemaat Sitri Pemulihan Kupang, dan dalam setiap persoalan, masalah mereka Tuhan boleh hadir di sana dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah senantiasa dalam perlindungan-Mu Tuhan, diberikan keamanan dan kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa kami. Dan kami terus berdoa bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi Kota Kupang. Biarlah senantiasa terlindungi dan terjagai di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami diberikan pemimpin-pemimpin yang takut dan hormat akan Tuhan, sehingga bangsa kami, provinsi dan kota kami boleh
boleh senantiasa diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus boleh menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang ada di bawah sini. See you next week. God bless you. Bye. Looking back, what have I done? I can't shake every regret that's on my mind. I've been worried, watching the clock. I can't stop the days, they keep on flying by.